الحمد لله رب العالمين. Ustadz, saya belum lama ikut kajian sunnah dan saya masih bingung ketika bermakmum pada sholat subuh yang imamnya kunut. Apakah saya harus ikut mengangkat tangan atau diam saja? Iya. Ini ada dua pertanyaan. Satunya, bagaimana hukum beristinja dengan tisu seperti kebiasaan orang barat? Iya. Tadi kata Imam Asy-Syafi'i dengan daun kering pun boleh. Maka kalau tisunya memang biasanya di pesawat atau enggak ada air, biasanya kalau perjalanan jauh dari Indonesia ke Saudi itu kita disuruh pakai tisu saja. Maka kalau istinja, pipis atau buang air besar pakai tisu, selama itu bersih, gak ada masalah. Sebanyak-banyaknya habiskan tisu pesawat, gak apa-apa. Ya, pakai tisu boleh, insyaallah taala. Kemudian tentang sholat subuh yang imamnya berkunut, apakah kita angkat tangan atau tidak? Iya, masalah ini para ulama, ya masalah kunut ini para ulama memang berselisih pendapat. Kalau Imam Syafi'i memang mengatakan itu disunahkan setiap sholat subuh. Nanti kita akan bahas di sini, insyaallah kita akan baca kitab ini penjelasan beliau. Tapi secara singkat saya sampaikan bahwa Imam Syafi'i itu berdalil dengan hadis yang mana Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqad dunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan kunut subuh sampai beliau meninggal. Hanya saja hadis ini ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ada seorang perawi dalam sanad hadis ini. Itu ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ya. Beliau ini dilemahkan oleh para ulama. Di antaranya Yahya ibnu Ma'in, Ahmad ibnu Hanbal, dan Abu Hatim Ar-Razi. Para ulama-ulama kritikus hadis, mereka mengatakan hadisnya boleh ditulis tapi tidak bisa dipakai. Hadisnya terutama Imam Yahya bin Ma'in, beliau mengatakan yuktabu hadithuhu wa la yuhtajju bihi. Ditulis hadisnya tapi tidak bisa dipakai hujjah. Kata Imam Yahya ibnu Ma'in. Sebagaimana juga Imam Ad-Daruqutni. Imam Ad-Daruqutni juga demikian. Mereka ini adalah ulama-ulama kritikus hadis yang biasa menjelaskan kepada kita status para perawi. Jadi di dalam hadis, dalam studi ilmu hadis itu ada namanya jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil, ilmu tentang bagaimana kita mengetahui perawi ini bisa diterima hadisnya dan tidak bisa diterima hadisnya berdasarkan penjelasan para ulama. Jadi bukan kita yang mengatakan. Hadis ini ya, rawinya tadi bernama siapa? Abu Ja'far Ar-Razi, dilemahkan oleh para ulama. Bahkan Imam Ibnu Hajar sendiri, beliau mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi ini saduqun yukhti, saduqun sayyi'ul hifdhi. Dia benar, jujur, tapi hafalannya buruk. Ada orang jujur, baik ya, tapi hafalannya buruk. Dalam masalah seperti ini tidak bisa dijadikan sandaran di dalam menerima hadisnya. Imam Ibnu Hajar saja sendiri mengatakan begitu. Maka hadis ini yang tadi dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai dalil untuk bolehnya berkunut dan sunnahnya berkunut setiap subuh, itu sanadnya, hadisnya lemah. Sanad hadisnya apa? Lemah. Imam Bukhari sendiri tidak menyebutkan hadis itu dalam kitab sahihnya. Imam Muslim juga tidak menyebutkan dalam kitab sahihnya. Dan kita tahu bahwa Imam Bukhari atau Imam Muslim itu adalah kedua imam hadis yang sangat teliti di dalam
menulis hadis dan meriwayatkan hadis. Mereka terkhusus Imam Al-Bukhari, beliau sebelum masukkan hadis dalam kitab sahihnya, beliau istikharah dulu, salat 2 rakaat. Saking tingginya hadis ini boleh tidak sampai istikharah dulu. Boleh tidak dicantumkan dalam sahihnya ini. Sampai segitu tingkatnya. Dan Imam Bukhari sendiri tidak meriwayatkan hadis tersebut, dan untuk rawi yang bernama Abu Ja'far tadi itu beliau lemahkan, sehingga tidak mungkin kalau Imam Bukhari itu berpendapat bahwa kunut itu dibolehkan. Karena saya pernah dengar ceramah seorang ustadz juga mengatakan Imam Bukhari itu madhabnya adalah boleh kunut subuh. Enggak, Imam Bukhari tidak bahas kunut subuh, beliau bahas kunut witir. Jadi kunut witir itu apa? Solat malam antum tutup dengan solat witir yang kemudian situ ada kunut. Doanya adalah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina. Tidak ada wa qina syarra ma qadait. Tidak ada lafaz wa qina syarra ma qadait. Setelah dari tadi itu wa barik lana fima atait, Allahumma la doanya gimana? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait fa innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait. Sampai di situ. Kemudian kita bersolawat langsung selesai, itu kunutnya. Enggak ada kemudian ketika kita wala ya'izzu man adait wala yadhillu man walait kemudian dikecilkan suaranya. Tidak ada tuntunannya begitu. Ya, ngapain antum harus kecilkan suaranya? Atau misalnya dia tolak bala, bilang katanya doa tolak bala, tangannya harus bolak begini, dibalik begini. Enggak ada. Antum doa itu Rasulullah suruh buka tangan, angkat, hadapkan telapak tangan ke atas langit, bukan ditutup begini. Enggak ada pernah sahabat melihat karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqallibu yadayhi hina yad'u. Enggak ada kayak begitu. Kalau seandainya ada, pasti para sahabat sudah menjelaskan bahwa mereka melihat Rasulullah itu ketika berdoa kunut subuh, beliau ketika baca doa tentang doa tolak bala itu misalnya, itu untuk ketika doa itu dia balikan ke telapak tangannya. Tidak ada seperti itu. Dan kalau dibilang tolak bala itu tidak ada. Ya, istilah tolak bala itu tidak pernah. Kalau bala sudah turun nggak bisa ditolak. Ya, nggak bisa kita tolak bala. Yang ada itu adalah lakukan kesolehan taat kepada Allah, niscaya Allah tidak akan menghukum kita. Di dalam surat Hud ayat 117 Allah mengatakan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan Tuhanmu tidak akan menzalimi, tidak akan menghukum, tidak akan mencelakakan kalian, tidak akan menurunkan bala kepada suatu kaum dengan satu kezaliman, dengan satu dosa yang kita lakukan apabila ahluha muslihun. Allah tidak akan zalim dengan menghukum manusia, penduduk bumi ini, jika mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolak balanya begitu. Sebelum datang bala, antum perbaiki dulu diri antum. Jangan sudah terjadi mau ditolak, enggak mungkin. Enggak bisa ditolak. Ada yang bisa menolak bala di sana, di tsunami Palu? Enggak ada. Ya. Jadi mungkin cuman bahasanya saja yang salah, perlu diperbaiki. Artinya kalau mau nolak bala ya perbaiki diri. Jadi kita kembali kepada masalah kunut tadi. Itu kalau Imam Bukhari membahas kunut witir, bukan kunut subuh. Dan beliau juga membahas kunut nazilah, kunut yang dibaca oleh Rasulullah ketika apa? Ketika peristiwa sedang terdesak umat Islam, sedang diserang oleh orang-orang kafir musyrikin. Mereka ditekan. Maka kunut nazilah itu disyariatkan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkunut ketika salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, 5 waktu. Kunutnya 5 waktu.
Mendoakan siapa? Beliau mendoakan Ri'il, Dzakwan, Usayyah. Ini kabilah-kabilah yang dulu memusuhi Rasulullah, yang ingin memerangi Rasulullah. Rasulullah doakan supaya mereka hancur. Selama 1 bulan Rasulullah berkunut, lalu kemudian beliau tinggalkan. Itu namanya kunut nazilah. Kunut apa? Kunut nazilah. Doanya gimana Ustadz kunut nazilah? Langsung doakan, hancurkan orang kafir, hancurkan musuh-musuh Allah, binasakan mereka, kirimkan batu dari langit. Bisa antum doakan begitu supaya mereka binasa. Misalnya antum doa, Allahumma anzil alaihim hijaratan, ya Allah turunkan, hancurkan mereka dengan batu dari langit. Ya, biasa kita dengar antum kalau paham bahasa Arab, kunut apa namanya? Kadang-kadang kalau antum pas di Mekah itu perintah untuk kunut nazilah itu diserukan di setiap khutbah-khutbah Jumat. Nanti kita kunut nazilah. Ya, di antaranya itu dia doanya begitu. Bahkan antum mau doa ketika sholat tarawih itu biasanya di Ramadan atau sholat qiyamul lail, doa kunutnya begitu. Jadi untuk masalah kunut tadi sudah jelas ya, Imam Bukhari itu tidak bermadhab kunut subuh. Justru di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang ada itu adalah kunut witir dan kunut nazilah. Nah, adapun tentang kunut subuh ini, ada seorang sahabat namanya Sa'ad ibnu Tariq al-Ashja'i. Sa'ad ibnu Tariq al-Ashja'i, beliau ini pernah bertanya kepada bapaknya, ya abati shallaita khalfa Rasulillahi wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman fahal kanu yaqnutuna fi al-fajr. Wahai bapakku, engkau dulu pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Apakah engkau pernah melihat mereka melakukan kunut subuh? Maka bapaknya itu mengatakan, ay bunayya innaha muhdats. Wahai anakku, itu adalah perbuatan muhdats, bid'ah. Siapa? Ini riwayatnya, hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Hadisnya lebih kuat ini. Namanya dari hadis siapa? Sa'ad ibnu Tariq al-Ashja'i. Bahwa beliau pernah bertanya kepada bapaknya dan bapaknya mengatakan ini adalah perbuatan bid'ah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan innal qunuta fil fajri bid'ah. Sesungguhnya kunut di waktu subuh itu bid'ah. Hadis ini, perkataan Abdullah bin Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan Imam Tabrani. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar pernah muridnya itu Abu Mijlaz. Abu Mijlaz ini pernah sholat di belakang Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar yang meninggal tahun 73 Hijriah. Beliau ini pernah sholat subuh, di belakangnya ada muridnya bernama Abu Mijlaz. Abu Mijlaz bertanya kepada Abdullah bin Umar, ya Abu Abdillah, karena kunyanya Abu Abdurrahman, kunyanya adalah Abu Abdurrahman. Engkau sholat subuh, tapi tadi engkau tidak kunut. Maka Abdullah bin Umar mengatakan kepadanya, lam ahfad an ahadin min ashabi Rasulillah. Aku belum pernah menghafal, aku tidak tahu bahwa ada salah seorang sahabat melakukannya. Itu siapa? Abdullah bin Umar. Hadis ini riwayat Imam Tabrani. Antum bisa lihat sendiri, insyaallah sahih. Dan tadi juga perkataan Abdullah bin Abbas. Ini perbuatan yang dikatakan oleh mereka adalah muhdats, bid'ah. Cuman Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan tidak sampai kepada perbuatan bid'ah. Cuman kalau antum mau melakukan, itu juga tidak dikatakan mubtadi', pelaku bid'ah. Kalau antum gak lakukan, itu lebih baik, lebih bagus. Ya,
Itu lebih bagus daripada antum melakukannya. Perbedaan dua imam ini, Imam Ahmad mengatakan bukan merupakan perbuatan Rasulullah, tapi dia tidak sanggup juga, tidak tega juga mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah. Kalau antum melakukan silakan, ya itu maksudnya. Dan kalau tidak dilakukan pun itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi kalau ada orang yang nggak kunut, antum juga jangan marah-marah. Ya, antum juga jangan menyalahkan. Justru yang lebih kuat pendapatnya adalah tidak kunut. Kalau yang kunut itu hadisnya lemah, nggak bisa jadi hujah. Kalau antum mau kunut, dikhawatirkan jangan sampai itu jatuh pada perbuatan bid'ah. Cuman Imam Ahmad sendiri tidak sampai mengatakan itu perbuatan bid'ah. Nah, kita juga sholat di belakang orang yang gak kunut pun tidak ada masalah. Mau angkat tangan, kata Syekh Al-Utsaimin, kalau antum mau angkat tangan tapi tidak diaminkan, boleh. Diangkat tangannya tidak diaminkan, boleh. Nah, kalau antum gak lakukan pun gak ada masalah. Seharusnya kita belajar sama-sama mana yang lebih dekat kepada sunnah. Terus gimana pendapat Imam Syafi'i? Semua imam, semua mereka kita junjung tinggi, kita hormati mereka. Tapi selama hadis itu lemah, Imam Syafi'i kan sudah bilang, idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, maka itu adalah madhabku. Imam Syafi'i masalahnya adalah ketika dia bahas tentang kunut, beliau cuma mencantumkan satu hadis tadi yang saya sebutkan. Jadi tidak ada hadis yang lain. Itu masalahnya. Tapi kalau dia mencantumkan hadis tentang yang tadi, kunut nazilah, kunut witir, ya, maka akan jelas. Dan juga kalau dicantumkan perkataan siapa? Sahabat yang bertanya kepada bapaknya tadi, yang beliau mengatakan ini adalah perbuatan muhdats, maka akan ditinggalkan perbuatan ini. Ya, sekarang tinggal antum berlapang dada gitu ya. Silakan yang mau kunut, gak ada masalah. Kita juga tidak mengatakan sholat antum batil, sholat antum tidak sah. Enggak sampai situ. Dan antum juga yang kunut jangan bilang kalau seandainya yang tidak kunut itu adalah sesat misalnya. Justru antum yang sesat kalau mau kita balik, karena ini bid'ah. Perkataan siapa? Sahabat. Begitu. Cuman karena kurangnya ilmu kita tidak tahu sehingga sembarang memvonis gitu. Ada di daerah Jawa sana, sebagian orang mengatakan kalau tidak kunut sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ini parah. Ya, ini sangat jauh daripada hadis. Ini sudah ta'assub, fanatik buta, taklid buta. Ya, kita tetap menghormati Imam Syafi'i, kita junjung beliau, kita ambil ilmunya yang memang sudah sesuai dengan hadis. Imam Syafi'i mengatakan, idza wajadtum sunnatan an Rasulillah yukhalifu qawli fatruku qawli wa khudhu bis sunnah. Kalau kalian melihat satu sunnah Rasulullah menyelisihi perkataanku, tinggalkan perkataanku, ambil sunnah. Begitu. Ya, Ustaz, masalahnya Imam Syafi'i juga pakai dalil. Iya, tapi dalilnya lemah. Gitu ya.